Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan karakter anak merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan sebuah pendidikan. Dalam demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan mengulas tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro yang hingga saat ini dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Saya Indah Lutfiatin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro. Ki Hajar Dewantoro, siapakah beliau? Beliau adalah tokoh pendidikan yang memperjuangkan, memajukan, dan membangun pendidikan di Indonesia yang melahirkan konsep-konsep pemahaman pendidikan secara hakiki. Dalam pemikiran KHD, pendidikan merupakan tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan adalah fondasi untuk mengembangkan kebudayaan sehingga lahirlah sebuah peradaban. Lalu, apa yang menjadi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Filosofi pertama Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidikan yang berpusat pada murid dimaknai bahwa dalam ruang lingkup pembelajaran selalu berorientasi pada murid. Murid merupakan pusat pembelajaran. Murid diberikan kebebasan dalam proses menemukan dan membangun pengetahuan, sikap atau perilaku, dan keterampilan. Memerdekakan murid dalam belajar, memfasilitasi murid dalam penggunaan teknologi pembelajaran, mengarahkan murid berpikir kreatif dan inovatif. Oleh karena itu, murid juga membutuhkan ketenangan, kenyamanan, dan situasi yang menyenangkan agar keberhasilan pembelajaran dapat tercapai. Pendidikan yang berpusat pada murid memberikan kemerdekaan kepada murid dalam proses belajar dan meraih apa yang mereka cita-citakan. Mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Filosofi yang kedua, Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan diartikan sebagai menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam hal ini, kodrat anak didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan alam sebagai tempat tinggal atau lingkungan tempat anak didik berada. Kodrat alam juga berkaitan dengan perilaku atau karakter, sosial budaya di mana mereka tinggal. Sebagai pendidik, seharusnya memberikan pembinaan perilaku atau karakter kepada anak agar anak dapat menjadi pribadi yang baik, penuh dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan anak dalam menjawab tuntutan perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Pendidik membekali anak dengan keterampilan dan pengetahuan yang berhubungan dengan teknologi yang berkembang sesuai dengan zamannya. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang ketiga adalah trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan selalu menjadi pedoman untuk pelaksanaan pendidikan hingga saat ini. Apa saja trilogi pendidikan? Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo di depan menjadi contoh. Seorang pendidik selalu memberikan contoh yang baik, menjadi panutan bagi siswanya. Ing Madya Mangunkarso di tengah memberikan semangat. Seorang pendidik harus bisa menjadi semangat atau motivator atas cita-cita siswanya. Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan.
seorang pendidik harus memberikan dorongan atas apa yang menjadi cita-cita siswanya, mengarahkan siswa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Lalu, hasil dari pendidikan, apakah itu? Hasil dari pendidikan adalah karakter, watak, atau budi pekerti. Budi diartikan sebagai cipta, rasa, karsa, dan karya, sedangkan pekerti adalah raga atau tenaga. Budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Implementasi pemikiran ke hati, pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada anak dapat dilakukan dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan penanaman karakter dan pembelajaran yang menyenangkan seperti cinta budaya, uri-uri budaya Jawa dengan belajar nembang Jawa, menanamkan sikap religius agama Islam yang dituangkan dalam seni hadroh, menanamkan sikap disiplin, kekompakan, kejujuran dalam kegiatan ekstrakurikuler. Implementasi pembelajaran di kelas bisa dilihat pada saat pelaksanaan pembelajaran. Siswa diberikan kebebasan untuk menggali potensi diri, kreativitas, dan berpikir saat mengerjakan proyek mata pelajaran atau model pembelajaran dan tugas apapun. Lalu, bagaimana relevansi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam penerapan pendidikan saat ini? Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Peradaban penggunaan teknologi syarat dengan pembentukan karakter siswa. Setiap pendidik harus mampu menuntun, membina, dan mengarahkan siswa menemukan pendidikan yang bermakna sekaligus menanamkan karakter atau budi pekerti yang memuat nilai-nilai luhur kemanusiaan. Oleh karena itu, penerapan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara sangatlah relevan jika diterapkan dalam dunia pendidikan saat ini. Nah, apa yang harus kita siapkan sebagai pendidik untuk bisa mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Selalu membuka diri untuk mau belajar mengupgrade diri menyesuaikan perkembangan kodrat siswa. Sharing dengan sesama pendidik untuk mendapatkan masukan dan saran dalam setiap penerapan pembelajaran di kelas. Tantangan dan hambatan adalah dua hal yang selalu hadir dalam setiap mencapai satu tujuan. Tetapi, mari sebagai pendidik berupaya terus untuk tetap semangat, membulatkan tekad, menyelesaikan segala macam tantangan dan hambatan apapun. Demikian demonstrasi kontekstual kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.